Kalau Pamungkas itulah sudah diturunkannya sama Leng, kita juga yang kelabakan. Semalam dia aku suruh berendam di sungai untuk mempelajari kitab itu. Dalam Sabtu semalam aku terjemahkan, dia sudah menguasai kitab itu. Semalam dia aku suruh berendam di sungai. Setelah itu aku terjemahkan, dia yang mempelajari. Datang cuma satu malam dia sudah bisa menguasai ilmu itu. Ilmu itu bahaya. Bahaya sekali. Yang di dalam kitab itu tujuh keturunan sama dengan 9 wali dalam itu. Tidak sembarang orang bisa menguasai kitab itu. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah perguruan yang terletak di desa Lokdrin, Sawang, Aceh Utara, tinggallah seorang pemuda gagah nan pandai. Saking pandainya, semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Tengku di Lokdrin dapat dikuasai olehnya dalam sekejap saja. Bersebab itulah, kemudian ia dijuluki Malim Muda yang bermakna, orang yang berilmu di usia muda, belia. Suatu hari, Malim Muda dipanggil oleh gurunya untuk menghadap. Maka datanglah Malim Muda ke hadapan gurunya sambil bertanya, "Ada apa gerangan Tengku memanggil saya?" "Wahai Malim Muda, aku hendak memberimu suatu tugas. Akan tetapi, sebelumnya engkau harus berjanji dahulu kepadaku bahwa engkau akan mematuhi segala yang kukatakan," titah Tengku di Lokdrin, sembari mengelus jenggotnya. "Siap Tengku," sahut Malim Muda. "Pasti ini tugas istimewa." Dalam batin Malim Muda, Dalam Sabtu semalam aku terjemahkan, dia sudah menguasai kitab itu. kemudian Tengku di Lokdrin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya, lalu berbisik pelan pada Malim Muda. "Ini adalah kitab milik sahabatku, yang tinggal di desa seberang sungai. Aku perintahkan padamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Karena kitab itu sangat penting dan dibutuhkan olehnya. Tapi jangan pernah kau buka kitab itu, apalagi membacanya. Ingat, sekali lagi kularang engkau untuk membukanya, apalagi membacanya. Perjalananmu ke sana akan butuh waktu 1 hari saja, maka dalam 2 hari kemudian engkau harus kembali lagi ke sini untuk melaporkan dirimu. Apakah aku bisa mengandalkanmu, Malim?" Singkat cerita, pergilah Malim Muda mengantarkan kitab pusaka ke desa seberang sungai. Pada mulanya, Malim Muda berjalan santai, mengingat tidak perlu buru-buru karena waktunya masih sangat banyak. Akan tetapi, ketika sudah setengah perjalanan, Malim Muda berpikir, mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu rahasia yang disimpan. Mungkin Tengku tidak bisa memberitahuku bahwa kitab ini kitab bertuah, penuh dengan ilmu tinggi, bisa-bisa nanti ilmu itu akan menjadi milikku, atau bahkan aku bisa menyainginya. Maka muncullah pikiran untuk membuka kitab itu dan melanggar janjinya kepada gurunya. Sesampai di sebuah tempat sunyi berhentilah Malim Muda di sebuah rumah di tengah persawahan. Kemudian ia membuka kitab yang diamanahkan gurunya padanya. Benarlah, ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari Malim. Di sana termuat ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan. Juga termuat ilmu yang dapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung batu, hingga menciptakan nyawa kedua. Malim pun membaca kitab tersebut lalu mempelajarinya dengan cepat. Hingga tak banyak menghabiskan waktu dalam perjalanannya. Setelah itu Malim kembali berangkat. Langkahnya kini semakin cepat, dan berkat ilmu barunya, ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Sampailah ia ke desa seberang sungai, dan bertemu dengan pemilik kitab sakti yang diceritakan gurunya. Setelah berbasa-basi sejenak, Malim Muda segera menjelaskan maksud kedatangannya dan menyampaikan amanah Tengku Lokdrin. Sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya Malim Muda kembali ke Lokdrin tanpa halangan. Adalah gurunya yang sakti, Tengku di Lokdrin mengetahui dengan mata batinnya bahwa kitab yang diamanahkan untuk dikembalikan oleh Malim telah dibuka dan dibaca dalam perjalanan oleh si Malim. Akan tetapi, Tengku Lokdrin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada Malim Muda.
Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya itu dari jauh. Adapun istri Tengku Lokdrin adalah seorang yang masih muda dan jelita. Kecantikannya membuat Malim muda terpesona. Karena dimabuk cinta, Malim muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal-hal tercela. Terkadang ia merubahkan dirinya menjadi sebatang pohon pisang di samping sumur hingga dengan bebasnya mengintip istri Tengku Lokdrin saat mandi. Terkadang pula ia menjelma sebagai kucing yang mondar-mandir di dapur Tengku Lokdrin sambil sesekali mengeluskan diri pada kaki istri Tengku. Tengku Lokdrin tahu, hanya saja ia menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Malim muda. Sepertinya Malim muda sudah dibutakan oleh ilmu dan kekuatannya. Hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu Malim muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengku Lokdrin membawa parang sambil berkata, sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh, tapi tak pernah berbuah. Ada baiknya ku tebang saja. Ia pun mengayunkan parang. Malim muda kalap, ia segera merubah dirinya menjadi kucing, dan lari tunggang langgang, tak pernah kembali lagi. Sementara Tengku Lokdrin merasa hidupnya sudah tidak aman dan dipenuhi rasa kesal terhadap Malim muda. Ia pun mengutuk Malim muda sebagai murid durhaka. Lalu pergi bersama istrinya membelah sungai dan terjun ke dalamnya. Tak pernah kembali. Sementara Malim muda menjadi seorang murid durhaka. Julukannya berubah menjadi Jugi, dan ia pergi bertapa untuk beberapa lama. Malim muda semenjak durhaka terhadap gurunya berubah menjadi orang yang sangat buruk perangainya. Hingga akhirnya orang memanggilnya Jugi yang bermakna orang yang durhaka terhadap guru. Setelah insiden Tengku Lokdrin yang hendak memarang dirinya, Jugi lari ke hutan. Ia memutuskan untuk bertapa selama beberapa lama untuk memantapkan ilmunya. Alkisah, setelah beberapa tahun lamanya, Jugi Tapa menjadi seorang yang sangat kuat. Ia kemudian keluar dari hutan dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan Jugi dikenal sangat dalim, ia memerintah dengan semena-mena. Barang siapa yang tidak tunduk padanya akan dijadikan patung batu. Maka tak heran, hanya dalam masa singkat, kerajaannya menjadi salah satu kerajaan besar yang kuat. Selain terkenal dengan memiliki banyak pasukan, Jugi Tapa juga dikenal memiliki banyak istri. Dan pada saat itu, istrinya berjumlah 99 istri, dan Jugi Tapa hendak menggenapkannya menjadi 100 istri. Sementara itu, tak jauh dari kerajaan Jugi Tapa, ada sebuah kerajaan besar bertempat di Kuala Dua, yaitu di daerah Krung Mane sekarang. Kerajaan Kuala Dua ini terkenal dengan pasukan elitnya yang memiliki kendaraan kuda terbang. Raja Banta adalah Raja Kuala Dua, memiliki seorang istri cantik yang baru melahirkan. Nama istrinya adalah Nyani dan nama anaknya yang baru lahir adalah Banta Muda. Alkisah pada suatu hari, Nyani ingin makan daging rusa. Maka pergilah Raja Banta untuk berburu rusa ke hutan. Ia membawa serta pasukannya beserta kuda terbang terbaik yang ia miliki. Kuda terbang terbaik itu seekor kuda terbang betina beranak satu. Jugi Tapa sudah mengetahui sejak lama bahwa di kerajaan Kuala Dua ada permaisuri yang sangat cantik. Ia berniat untuk mengambilnya menjadi istri yang ke-100. Maka ketika mengetahui Raja Banta sedang berburu, pergilah Jugi Tapa menculik permaisuri Raja Banta, Nyani. Nyani tak berdaya ketika tubuhnya diboyong oleh Jugi. Namun, sebelum dirinya diculik, ia sempat meninggalkan cincinnya di ayunan anaknya yang masih bayi, Banta Muda. Dengan berurai air mata ia berharap, semoga suatu saat Banta Muda akan mencarinya. Nyani kemudian disembunyikan oleh Jugi Tapa di suatu daerah. Daerah tersebut kemudian dinamakan Nisam. Nisam pada dasarnya berasal dari kata Ni dan Som, yang berarti Nyani dan sembunyi, bermaksud tempat Nyani disembunyikan. Adapun Raja Banta ketika pulang dari berburu, mendapati istrinya telah diculik, merasa berang luar biasa. Segera ia menaiki kuda terbangnya dan menuju ke kerajaan Jugi Tapa. Pada akhirnya, Jugi Tapa mengubah Raja Banta menjadi batu, hingga Raja Banta dan kuda terbangnya jatuh, menimpa pohon, dan kaki kudanya tersangkut di dahan pohon. Tempat kejadian peristiwa itu dinamakanlah Sawang, yang berasal dari kata sawak, yang bermakna tersangkut. Maka tinggallah Banta Muda sebatang kara. Diasuh oleh dayang-dayang dan bertemankan anak kuda terbang. Hingga kemudian ia dewasa, ia pun menelusuri kisah ibu dan ayahnya. Ia berniat membunuh Jugi Tapa. Maka pergilah ia mencari informasi tentang Jugi Tapa, kesaktiannya dan kelemahannya. Hingga suatu hari, Banta Muda menemukan rahasia kelemahan Jugi Tapa. Ternyata Jugi Tapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berdiam di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur. Banta Muda kemudian mencari cara agar bisa membunuh burung tersebut. Dan akhirnya ia menemukan caranya. Memanah. Tapi memanah sejauh itu bukan perkara yang mudah. Banta Muda harus bekerja keras latihan memanah. Pada akhirnya, Banta Muda berhasil memanah burung beo tersebut. Bersamaan dengan matinya burung beo itu, tamatlah hidup Jugi Tapa. Tamatlah kerajaannya dan Banta Muda pun bersatu kembali dengan ibunya.